Pak Jokowi izin ya bertanya, ya nggak begitu dong. Pak Jokowi begitu hadir di persidangan, hilang hak imunitasnya dia apapun itu. Mantan presiden nggak peduli kita dengan sama di depan hukum. Sama semua di depan hukum. Hari itu Pak Jokowi adalah saksi. Dan Pak Jokowi dipanggil hari itu sebagai saudara saksi. Apa parameter sederhana bagi bangsa ngaji untuk mendapatkan bahwa seseorang benar mengikuti semua riwayat akademis ketika dia menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi? 1. Punya transkrip nilai S1. Kedua, bisa menjelaskan proses akademiknya dia dengan utuh, terang, jelas. Pengalaman dia, tempat kosnya dia, temannya dia siapa, mata kuliah apa yang paling sulit bagi dia saat itu, mata kuliah apa yang paling gampang bagi dia. Kan dia bisa menjelaskan itu. Dosen siapa yang paling killer, dosen siapa yang paling baik, berapa kali nggak lulus mata kuliah ini, mata kuliah itu, kenapa nggak lulus. Dan ini menurut bangsa ngaji akan menjadi beban berat bagi Jokowi. Beban berat. Abdul Ghafur Sang Haji menegaskan bahwa apabila perkara ini berlanjut ke persidangan, Joko Widodo akan hadir sebagai saksi dan menjalani proses hukum sebagaimana warga negara lainnya. Menurutnya, ruang sidang akan menjadi arena pembuktian utama, di mana seluruh fakta dan keterangan akan diuji secara terbuka di hadapan hakim. Mereka memenangkan gugatan, ya, dan gugatan mereka itu agak beda dengan gugatan Bonatua. Kalau Bang Bonatua kan hanya mendapatkan salinan ijazah. Kalau mereka bukan hanya mendapatkan salinan ijazah, mereka juga mendapatkan beberapa dokumen yang related dengan ijazah itu. Berdasarkan jawaban dari UGM, tidak ada transkrip nilai, dan itu kemarin sudah dibuka kepada kami. Tidak ada transkrip nilai program sarjana. Seorang sarjana dari universitas bergengsi hanya mengantongi ijazah tanpa transkrip nilai. Ini kan suatu kejanggalan, dan itu akan kita buktikan. Bagaimana Anda seorang mahasiswa kok bisa cuma mendapatkan ijazah, sementara transkrip nilai itu kan adalah gambaran prestasi akademik Anda. Ijazah itu kan hanya menjelaskan bahwa Anda adalah punya gelar insinyur. Tapi catatan perjalanan akademik Anda kan ada di transkrip nilai. Kalau kita cari kerja, Bang Mardi, untuk government misalnya, kan ada persyaratan IPK. Orang kalau nggak punya transkrip nilai, berarti bagaimana dia mau mendaftar sebagai calon pegawai? Itu untuk mengukur kualitas seseorang juga kan? Iya, di perusahaan swasta juga kan begitu. Nah itu nggak ada. Artinya Pak Jokowi hanya punya transkrip nilai yang kami lihat ya, itu hanya yang 122 SKS. Itu berarti untuk ya bukan program sarjana, karena program sarjana kan harus 144 SKS. Berarti untuk sarjana muda? Ya bisa jadi, nanti kita buktikan dalam persidangan. Karena berdasarkan data yang ditampilkan oleh Dirtipidum, pada bagian ini, Abdul Ghafur Sang Haji menyatakan bahwa status akademik Joko Widodo masih layak diuji dan dibuktikan melalui mekanisme hukum. Ia menegaskan bahwa perdebatan tidak cukup berhenti pada dokumen yang telah ditampilkan, melainkan perlu diuji secara terbuka melalui proses pembuktian yang sah. Pernyataan tersebut kembali memicu diskusi dan perdebatan publik mengenai polemik yang belum sepenuhnya mereda. Dari dan proses, itu akan kejar juga. Dari proses atau riwayat akademis tadi, apakah ada kemungkinan Pak Jokowi DO dari UGM? Kita cari nanti, kita buktikan nanti di persidangan. Saya punya firasat ya, atau saya punya apa ya? Saya punya analisa berdasarkan bukti-bukti awal bahwa ternyata status program sarjana Pak Jokowi itu memang patut untuk dipertanyakan. Dan patut untuk dibuka secara terang benderang dan patut untuk dibuktikan apakah Pak Jokowi itu betul-betul seorang mahasiswa apa bukan. Karena yang akan dikejar ini bukan hanya dokumen. Jadi kita tidak boleh terjebak pada argumentasi para kuasa hukumnya Pak Jokowi atau para termul-termul itu bahwa kalau ijazah ini sudah dinyatakan asli oleh UGM berarti case closed. Salah satu sorotan dalam wawancara ini adalah pernyataan Abdul Ghafur Sang Haji mengenai dokumen akademik Joko Widodo. Ia mempertanyakan ketersediaan transkrip nilai sarjana dan menyebut hal tersebut sebagai isu yang menurutnya perlu diuji serta diklarifikasi melalui proses hukum yang berlaku.
Pernyataan ini kembali memicu perdebatan publik terkait polemik yang masih menjadi perhatian banyak pihak. SD, lulusan SD tidak disebutkan SD berapa. Tidak ada. Tidak ada. Terus SD apa dong? Ya kita nggak tahu. Kan biasanya ada SDN 01 berapa? Enggak. Hanya SD saja. SD kemudian tahun lulus, SMP tahun lulus, SMA ada SMA-nya, SMA 6 ya kalau saya tidak salah ya. Dan S1-nya adalah teknologi kayu. Teknologi kayu. Teknologi kayu. Untuk program S1 itu. S1. Tertulisnya di situ. Tertulisnya begitu. Padahal di UGM Tidak ada teknologi kayu. untuk S1. Ya, dan sudah dikonfirmasi oleh alumni-alumni UGM. Dan kalau dipelajari dari perjalanan sejarah Fakultas Kehutanan UGM, tidak ada jurusan teknologi kayu pada saat Pak Jokowi kuliah. Makanya Pada bagian ini, Abdul Ghafur Sang Haji menyebut langkah hukum yang ditempuh Joko Widodo berpotensi menjadi bumerang apabila proses pembuktian tidak berjalan sesuai harapan. Menurutnya, ketika sebuah perkara dibawa ke ranah hukum, seluruh klaim dan bantahan harus siap diuji secara terbuka di hadapan pengadilan. Pernyataan tersebut kembali memantik perdebatan publik mengenai arah dan konsekuensi dari kasus yang sedang bergulir. ini pada saat Mas Roy Dr. Tifa meneliti ijazah, kan harusnya dia lakukan mitigasi risiko. Apa mitigasi risikonya? Ya tunjukkan aja ijazahnya kepada publik. Buat apa laporkan perkara ini ke proses hukum pidana gitu. Tapi kan yang dilakukan oleh Pak Jokowi bukan menunjukkan ijazahnya kepada publik sesuai dengan hasil penelitiannya Mas Roy Dr. Tifa atau melakukan bantahan secara ilmiah juga terhadap hasil penelitian mereka. Dia menggunakan senjata yang paling tajam dan itu bisa memakan diri sendiri. Bisa kembali senjata makan tuan. Yaitu dia bawa perkara ini ke ranah hukum pidana. Oke. Kalau dia tidak bisa buktikan perkara ini, maka ada ancaman pidana yang akan mengejar Pak Jokowi. Menurut Bang Sang Haji, ini blunder bagi Pak Jokowi? Blunder. Blunder terbesar yang tidak pernah disadari oleh Pak Jokowi, bahwa ketika dia berani membuka perkara pidana ini, maka disitulah dia punya kewajiban hukum untuk membuktikan sebaliknya bahwa ijazahnya asli berdasarkan proses akademik yang benar. Abdul Ghafur Sang Haji menyoroti isi CV Joko Widodo yang menurutnya memuat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi. Ia mempertanyakan penyebutan latar pendidikan yang disebutnya tidak sepenuhnya selaras dengan informasi yang beredar mengenai program studi di UGM pada periode tersebut. Pernyataan ini kembali menambah perdebatan publik terkait polemik yang masih berlangsung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.